Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini ya di konten Hex Investigation ini kita akan kembali membuka lagi email-email kiriman kalian yang berisi video-video dan foto-foto penampakan. Tapi kalau di konten yang record kayak gini ya, yang bukan live stream, itu sebenarnya aku udah pilihin dulu mana yang akan kita bahas gitu. Jadi ya video-video atau foto-foto penampakan yang ada di sini memang menurutku menarik untuk dibahas gitu. Nggak serandom kalau lagi live streaming. So daripada kelamaan kita langsung aja cuy untuk buka email yang pertama. Oke, email yang pertama ini dikirim oleh Muhammad Yasta. Bang, tolong diinvestigasi ini real atau hoax. Oke, kita lihat dulu videonya kayak gimana. Buset, PPKM lagi, udah hari terakhir aja nih masuk kantor lagi nih guys. Iya parah banget sih bang. Kayak kemarin Demi astagfirullahaladzim. Demi Allah gua ngeliat bayangan putih di sini, demi Allah. Di belakang lu tadi gas, di belakang lu. Demi di belakang lu tadi di sini. Sumpah. Ih. Nah itu dia tadi videonya. Ini adalah sebuah video dari TikTok lagi ya, penampakan yang ada di TikTok gitu kan. Dan kenapa aku masukin video ini karena banyak banget sebenarnya email yang kirim video ini gitu dan nanya apakah ini real atau enggak. Makanya akhirnya aku bahas gitu. Dan sebenarnya kayaknya untuk membahas video semacam ini tuh udah agak capek gitu ya. Karena subscribernya Hex itu aku tahu ya udah pada pinter-pinter banget, udah pada paham-paham banget gitu untuk menelaah video semacam ini. Tapi ya it's okay lah ya. Sekarang kita coba untuk bahas lebih detail lagi. Oke, ini adalah sebuah video di mana ada orang yang dia secara candid, oke, cuman ngabarin kalau sekarang sepi banget, bla 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 gitu, kayak semacam story lah ya, kayak story Instagram tapi diuploadnya di TikTok gitu. Dan ada tulisannya di sini. Jadi pas hari terakhir sebelum PPKM, gue sama temen gue abis makan dan mau naik balik ke kantor. Terus tiba-tiba ada Mbak Kun Kun dong gitu. Oke. Buset, PPKM lagi, udah hari terakhir aja nih masuk kantor lagi nih guys. Iya parah banget. Ya intinya tentang video orang yang lagi ngeluh gitu lah ya. Kayak kemarin Terus di belakang itu ada kayak putih-putih lewat. Nggak cuma putih sih, ada rambutnya juga sih. Yang dibilang sebagai Mbak Kunti. Demi Allah gua ngeliat bayangan putih di sini, demi Allah. Demi Allah ya, dia berani bersumpah. Oke, berarti ini mungkin real. Di belakang lu, demi di belakang lu tadi di sini. Sumpah. Oke, itu dia tadi videonya. Kita lihat lagi lebih detail waktu si Mbak Kun Kun ini lewat ya. Ini dia nih di bagian ini ya. Mungkin perempuan, mungkin. Kayaknya sih ya perempuan. Dia pakai baju putih yang bagian lengannya itu kelihatannya transparan. Jadi baju panjang yang putih tapi bagian sininya tuh kayak bahannya jaring-jaring gitu, jadi transparan. Jadi kelihatan tangannya nih, kelihatan warna coklat ya. Rambutnya panjang. Terus di bagian apa itu ya? Di bagian sini ini menggembung nih. Mungkin dadanya kah? Atau perutnya, kayaknya sih dadanya ya. Ataukah dia bawa tas mungkin ya? Atau dia hamil? Dia jalan. Oh by the way, yang kayak kuntilanak itu tuh lewat di belakang kaca ya. Jadi belakangnya orang ini tuh kaca. Terus habis itu bagian sana lagi tuh kaca. Jadi ada kaca yang bentuknya tuh kayak tembok ruangan gitu lah. Tembok ruangan tapi dari kaca gitu lah ya. Set. Nah di bagian ini ya, kan pertanyaannya, terus kalau misalnya itu orang larinya kemana? Hilangnya kemana tuh orang? Ya sebenarnya gampang aja gitu. Kalau itu orang tinggal belok kanan aja, selesai, nggak bakal kelihatan. Dan apa yang aku pikirkan adalah, ya itu orang cuy. Entah terserah ya orang ini memang sengaja membuat video ini biar rame aja, atau ini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Cuman kalau dilihat dari motivasi videonya ya, yang dia cuman sekedar kayak story bla 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 itu dimasukin ke TikTok. Ini tuh kayak bukan konten gitu
gitu kan. Kalau di TikTok kan rata-rata orang bikin video tuh konten ya, beneran konten, bukan kayak di story yang di Instagram gitu kan, enggak. Nah ini konsep orang ini tuh ya kayak video di story aja, ngeluh gitu, semacam itu doang, nggak ada kontennya sama sekali. Terus tiba-tiba ada si penampakan ini, ya mungkin itu kontennya, ya kan. Ini opiniku aja ya. Aku nggak mencoba untuk menjatuhkan siapapun. Ini beneran opiniku aja karena ya itu yang aku pikirkan. Terus balik lagi juga, setannya solid banget, gila kayak manusia, dan lengannya pun kelihatan warna coklat gitu. So ya mungkin setan juga ada yang lengannya coklat, aku nggak tahu juga. Jadi ya aku bakal jawabnya kayak gitu. Sekali lagi aku bahas video ini bukan karena menarik aja untuk dibahas, tapi karena banyak yang kirim. Jadi aku pengen kasih tahu aja sama orang banyak yang kirim ini, kalau please lah, tolong lah. Ini nggak usah terlalu banyak dibahas gitu, kita udah tahu gitu loh. So ya itu aja nih buat bahas email yang pertama. Menurutku kita langsung aja lanjut ke email yang berikutnya. Oke, email yang berikutnya dikirim oleh Viana Nabila. Telah sendiri deh bang, dapat dari story WA itu yang berdiri di situ. Oke, ini adalah sebuah foto dan kita lihat dulu nih fotonya. Ini story WA jam 2 pagi. Pocica tiba wah, pocica banget. Berarti Kat mau diawasi, berarti dari tadi diawasin maksudnya. Nah, ini yang di tanda panah ini ada kayak pocong berdiri di bagian kiri jalan, terus matanya merah, dan ini jelas banget sih. Jujur aja sebenarnya ini serem cuy. Setannya pun juga serem banget. Tapi ada yang bisa dibahas di sini. Aku masukin dulu ini ke Photoshop. Nah ini udah aku masukin ke Photoshop, belum aku edit sama sekali. Kita zoom dulu. Oke, ini dia pocongnya ya. Ini serem sih sebenarnya sih. Mata pocongnya itu bener-bener merah yang nyala gitu. Pertama, dari ukuran si pocong. Pocong ini posisinya kayaknya agak deket sama mobil yang ada di sini. Ini kan ada mobil juga di sini. Oke, deket sama mobil ini. Dan pocong ini posturnya itu lebih tinggi dari mobil yang ada di sini. Katakanlah mobil itu kelihatan kecil karena jarak. Katakanlah seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh cuy. Ini paling cuman ya 2 meter atau semeter lah ya. Ini mobilnya dan ini pocongnya. Berarti di sini postur pocongnya itu lebih tinggi dari mobilnya. Sekarang kalau kita bayangkan ya, kita berdiri di samping mobil ini, paling tinggi kita tuh ya seginilah, paling nggak akan nyampe ke atap mobil ini karena ini mobil-mobil yang gede gitu ya, bukan yang sedan-sedan gitu ya. Berarti pocong ini itu lebih tinggi dari manusia, bisa jadi setengahnya gitu, 1,5 manusia gitu ya. Masih masuk akal karena setan ya, setan bisa aja emang gede gitu, gendruwo aja gede kan. Tapi kecurigaanku yang kedua adalah dari lighting. Setan ini dapat lighting dari arah sini sama dari arah sini. Oke, itu kenapa dia di bagian ini nih, di bagian ini sama di bagian ini itu kelihatan gitu. Ada pantulan cahayanya ya, di bagian sini sama sini sama sini juga ada pantulan cahayanya. Tapi kalau kita lihat dari sini nggak ada cahaya apa-apa ya kan, dari sini nggak ada cahaya apa-apa, hanya ada cahaya dari sini nih. Oke, si bagian sini aja itu gelap, bagian sini gelap, bagian sini gelap, sini gelap, sini gelap, sini gelap. Ada cahaya yang gede banget dari sini sama dari sini. Cuman kalau kita lihat cahaya dari sini, untuk mencapai ke sana itu terlalu jauh cuy. Kalau misal pun cahaya sini seterang itu bisa mencahayai si pocong ini, otomatis bagian sini pun harusnya juga terang, tapi nyatanya enggak. Berarti bisa disimpulkan si pocong ini entah dari mana nih cahayanya nih. Terus kalau misalnya kita ngomong cahayanya dari ini kan cahaya warna kuning ya. Kita lihat nih pantulannya ke semua benda yang di sini itu pantulannya kuning cuy. Gak ada yang pantulannya biru. Sedangkan di sini pantulannya biru. Jadi ini dapat cahaya dari mana? Nah kalau misalnya ya ada beneran setan di sana tanpa kena cahaya apapun, ya nggak bakal kelihatan si setan. Mata kita itu kan sebenarnya nggak melihat benda. Mata kita itu kan sebenarnya melihat cahaya. Kita melihat cahaya yang terpantul dari benda-benda. Itu kenapa mata kita bisa melihat gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ini si pocong ini nggak memantulkan cahaya dari manapun, ya otomatis nggak akan kelihatan sama kita. Pun dia transparan, kan sebenarnya transparan kayak misal asap itu kan kalau kena cahaya tetap partikelnya memantulkan cahaya, jadi kita masih bisa lihat asap itu. Nah katakanlah setan ini transparan, dia kayak asap tapi ngebentuk kayak pocong gitu, tetap dia harus memantulkan cahaya itu biar kita bisa melihat. Katakanlah dia memadat gitu ya, mewujudkan diri dengan padat gitu, ya tetap kita untuk bisa melihatnya harus dia memantulkan cahaya. Kalau enggak kita gak akan bisa melihat, ya gelap aja gitu. Dia cuman sesuatu yang gelap di dalam kegelapan yang gak akan bisa kelihatan gitu. Ya sebenarnya
Sebenarnya waktu aku pertama kali lihat foto ini, yang aku curigai ya itu kenapa warnanya kok biru. Sedangkan cahaya yang paling mungkin untuk mencapai si penampakan ini ya lampu kuning ini gitu. Harusnya dia ada agak sedikit kuning-kuningnya. Ini sebenarnya logika editing foto. Ketika kita menempel satu foto ke foto lain ya, kita harus memikirkan cahaya itu sendiri gitu. Cahayanya akan datang dari mana, highlightnya ditaruh mana, shadownya di mana dan sebagainya. Kita harus memikirkan itu. Sedangkan ini nggak masuk ke logika itu gitu. Ya balik lagi ya, setan kan nggak bisa dilogika, tapi kan tetap aja gitu kita melihat sesuatu yang kita bisa logika dong gitu. Apalagi sama kamera gitu maksudnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin anak indigo dan sebagainya gitu ya, misalnya mereka kan nggak pakai logika, dalam arti kemampuan mereka itu emang di luar logika kan, jadi nggak bisa dijelaskan oleh logika, katakanlah seperti itu ya. Tapi untuk kita ngomongin kamera cuy, kita ngomongin kamera nih ya, kamera kan tetap harus pakai logika dong, kan itu teknologi cuy, bikinnya juga pakai logika, pakai hukum-hukum dong. Nah harusnya nah di bagian sini tuh kuning gitu, terus bagian sini tuh kuning gitu kan. Nah bagian sini juga kuning nih. Nah malah masuk ke bagian sini nih kuningnya nih. Wah asik, aku malah jadi belajar editing nih. Yang bagian sini terserah lah kalau misal pun ada cahaya lah. Harusnya kayak gitu tuh, baru kelihatan jelas ya kan. Itu menurutku ya, balik lagi nih, itu menurutku secara logikaku dan sesuai dengan apa yang aku tahu. Karena sedikit banyak aku juga belajar editing foto yang manipulasi gitu ya kan, yang bikin partikel dan sebagainya, terus bikin highlight, editing kayak gitu aku juga belajar ya sedikit lah ya, jadi agak sedikit paham gitu. Tapi kalau ini menurutku adalah editan, atau mungkin kalau nggak editan pun ya mungkin ini orang, tapi kalau aku lebih yakin itu editan sih. Tapi editannya nggak terlalu bersih. Itu menurutku. Oke, kalau misalnya faktanya emang bukan editan ya, sorry, karena itulah logikaku. Aku nyampenya kayak gitu ya, pikiranku nyampenya kayak gitu. Baik lagi di sini kita diskusi, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya ini adalah sebuah penampakan dan emang itu pocong real? Silahkan tulis di kolom komentar dan kasih penjelasan kalian, kasih alasan kalian. Aku sangat terbuka untuk menerima hal itu. By the way, di luar ini real atau enggak, ini emang serem banget fotonya menurutku. Itu aja pembahasan untuk foto penampakan ini. Kita lanjut lagi ke email yang berikutnya. Oke, email yang berikutnya dari Jennifer Ariel. Oke, ini cukup menarik sebenarnya karena dia nggak cuman kirimin sebuah foto, tapi dia juga kirimin cerita panjang gitu yang menceritakan tentang foto ini. Ceritanya cukup menarik, cuman di sini aku akan menyimpulkan aja. Nah, jadi singkat cerita, kejadian ini terjadi ketika LKTD atau latihan kepemimpinan tingkat dasar di SMA. Jadi si Jennifer ini masih SMA lah, untuk kelas 11 gitu. Oh iya, by the way, sekolahannya si Jennifer ini gabung tuh SMA sama SMP ya. Kan ada yang kayak gitu ya. Suatu ketika LKTD ini itu kan acaranya sampai malam, bahkan nginep gitu ya. Dan di sekolahnya ini memang ada asramanya juga gitu. Saat pada malam harinya itu ternyata terjadi sesuatu yang menghebohkan, di mana di tempat itu, di sekolahan itu terjadi kesurupan massal. Hampir banyak lah pokoknya ya, siswa-siswinya tuh banyak yang kesurupan waktu itu, tapi diawali dari satu orang dulu gitu. Satu orang ini namanya Eca, dia ini yang pertama kali kesurupan, terus nyebarlah ke yang lain, kena ke yang lain gitulah. Nah singkat cerita, setelah semua kepanikan itu, hiruk pikuk itu gitu kan, bahkan katanya kesurupan itu baru berakhir itu sekitar jam 1 subuh. Setelah semuanya selesai, si Eca ini ditanyain gitu. Ini sebut aja Eca ya, karena namanya bukan nama asli katanya. Jadi ditanyain, tadi awalnya gimana gitu. Lah si Eca ini ternyata sebelum kesurupan dia itu tuh ngedenger di telinganya tuh kayak ada yang bisik-bisik. Tapi dia nggak tahu tuh bisik-bisik apa. Waktu ada yang bisik-bisik itu, si Eca ini langsung refleks noleh kan. Dia noleh ke arah suara bisik-bisik itu. Dan di tempat itulah ya, waktu dia noleh itu tuh ada sesosok perempuan berpakaian putih, berambut panjang gitu kan, berdiri di sana. Dan seketika itu si Eca ini langsung kesurupan gitu ceritanya. Setelah adanya cerita itu, muncullah foto ini, yang dimana setelah si Eca ini melihat foto ini, ternyata si Eca ini sadar kalau yang dia lihat waktu dia dengar bisik-bisik itu, ya sosok itu gitu, mirip kayak gitu, sama kayak gitu. Nah foto ini sendiri sebenarnya bukan foto si Eca dan kawan-kawan, bukan fotonya Jennifer juga. Ini adalah foto dari anak SMP yang satu lingkup sama SMA itu
gitulah. Nah ini dialah fotonya. Nih mukanya semuanya diburemin ya, dicoret-coret. Nah di bagian belakang ini itu ada kayak sosok perempuan mungkin berbaju putih terus berwajah putih pucat terus rambutnya berantakan gitu. Yang di kata penampakan ini itu dia juga melihat ke arah kamera. Ini bagian matanya nih kayak ngelihat ke arah kamera sini. Oke, dari situ sekarang katakanlah ya ini adalah orang. Pertama, karena ini adalah lingkup sekolahan SMP, kayaknya nggak ada orang setinggi ini. Kita lihat nih dari jauh ya, cowok ini aja ya tingginya segini-segini doang. Ini berarti tingginya setinggi orang dewasa kemungkinan. Terus yang kedua, nggak mungkin anak SMP juga rambutnya segondrong ini. Kalian lihat nih cowok-cowoknya semuanya rambutnya pendek-pendek. Terus ceweknya pun ya ada yang panjang rambutnya, cuman nggak setinggi ini gitu lah ya. Balik lagi, ini anak-anak SMP. Terus rambutnya seberantakan ini. Nggak mungkin dong ke sekolahan seberantakan ini rambutnya. Terus kita lihat lagi bagian bajunya. Bagian bajunya mereka emang putih-putih, tapi mereka tuh pakai kayak sweater atau vest. Apa ya namanya ya? Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini warnanya hitam, sedangkan dia ini nggak ada nih. Ini cuman putih doang. Oke, apakah itu terlihat seperti orang? Gitu aja. Kita zoom lagi ya, kita lihat secara detail lagi ya. Oke. Setelah kita lihat lagi lebih dekat, kita lihat nih kulitnya si perempuan ini. Warna kulitnya kayak gini nih. Tapi yang ini kulitnya tuh bener-bener pucet banget dan dia kayak berdiri gitu aja. Tadinya cuy, serius aku tadinya mikir ini mungkin pot yang digantung di atas gitu terus tanamannya keluar gitu loh dari pot. Tadinya aku mikir kayak gitu. Cuman kalau dipikir lagi kayaknya nggak ada tali yang mungkin gitu untuk ada di sana ya kan. Kalau pot pun harusnya ya di sini lah ya, di sini terus di sini potnya gitu. Ini enggak cuy. Ini di luar dari gedung gitu. Ini gedung di luarnya gitu. Jadi itu nggak mungkin pot. Terus kalau misal kita lihat ini tembok atau tugu kecil gitu kan. Enggak juga. Ngapain tugu kecil ada satu doang di sini gitu. Ini menarik sih. Dikombain sama cerita yang tadi itu serem banget cuy. Di satu area yang sama. Kan kalau tadi kan ceritanya anak-anak SMA ya. Ini anak-anak SMP-nya tapi mereka satu area yang sama gitu, di sekolahan yang sama. Setelah dia lihat sosok itu gitu, terus dia kesurupan, dia lihat foto ini, dia tahu bener kalau yang bikin dia kesurupan tuh sosok ini gitu kan. Itu kan serem banget ya. Ini keren sih. Aku suka sih. Aku gak tahu ini real atau enggak ya. Agak susah untuk menelaahnya dan agak susah juga untuk menjelaskan secara logika dari ceritanya, dari penampakannya. Ini menarik dan ini serem gitu ya. Mantap. Oke, thank you tadi si Jennifer. Makasih udah kirim-kirim sejauh ini ya email yang paling menarik dari tadi. 1, 2 dan ini yang ketiga, ini yang paling menarik. So kita lanjut lagi ke email yang berikutnya. Oke, berikutnya dan yang terakhir dikirim oleh Sabila Senju. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ini penampakan bukan? Ini saya foto saat daerah rumah saya banjir. Berarti ini foto dia sendiri ya. Dan ini adalah fotonya. Ini kondisi habis banjir. Orang-orang ini mungkin habis bersihin rumahnya gitu. Dan di bagian ini ada kelihatan kayak sesuatu yang berwarna abu-abu, botak, terus gemuk tapi nggak terlalu besar, berdiri di sini nih ngelihatin si ibunya ini. Dan kalau misalnya kita lihat lebih fokus lagi di bagian telinga tuh, telinganya kayak panjang gitu dan mukanya mungkin agak tua gitu ya mungkin ya. Oke, sekarang kita masukin dulu ke Photoshop. Nah ini dia ya penampakannya. Tangannya panjang nih dari sini sampai ke sini, cukup panjang, warnanya abu-abu. Kita coba edit dulu ya, kita naikin brightness-nya, siapa tahu agak sedikit jelas. Nah ini dia nih, semakin jelas banget nih, mukanya kayak tua gitu, terus habis itu telinganya kayak panjang ke belakang gitu ya. Terus ini kayak dia berjenggot kah? Aneh sih, bentuknya aneh sih, nggak kayak manusia sih bentuknya sih. Satu sih, si ibu ini ada bayangannya nih di penampakan ini. Jadi kemungkinan kalau aku bisa nebak mungkin itu adalah patung kayaknya ya. Cuman aku nggak bisa mengidentifikasi ini patung apa gitu. Kok bentuknya begini amat? Atau karena ngeblur aja kali ya. Ini kalau digambar ulang jadi kayak gini nih. Aneh kan? Cuman kalau kita ngomong ini adalah suatu penampakan, ini ada bayangan si ibu ini di objek ini gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau menurutku lebih ke patung sih. Kalau misalnya orang ini yang ngefoto, mungkin orang ini sebenarnya tahu, yang ngirim email ini ya, sebenarnya tahu itu adalah patung
patung, tapi karena ya fotonya blur gitu kan. Jadi wah ini kayak penampakan nih, kirim bisa nih gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi kalau aku yakinnya sih kayaknya nih patung dah. Oke, mungkin ada yang tinggal di daerah sini bisa kirimin foto dari tempat ini, atau mungkin kalau si pengirim tadi namanya siapa tadi, si Sabila Senju ya. Kalau kamu yang punya foto ini silahkan kirim foto tempat itu ketika kondisi sekarang ini ya. Kalau bisa siang sekalian gitu, biar jelas, biar clear apakah tempat itu emang ada patung atau enggak. Kalau misalnya tempat itu enggak ada patung ya, aku akan bikin video lagi, akan aku masukin ini dan aku bakal combine, dan aku bakal bilang itu fix penampakan. Karena ini menarik cuy, bentuknya nggak kayak manusia dan menurutku cukup serem itu. Tapi kalau misalnya nggak ada perbandingan, aku akan bilang ini patung kemungkinan. Ini menarik banget sebenarnya. Oke, itu ya menurutku, atau mungkin dari kalian ada yang tinggal di daerah sini, boleh juga buat fotoin gitu tempat ini kayak gimana. Dan kayaknya itu dulu aja video kali ini, dan itu dulu aja email-email yang bisa aku buka kali ini. Menurutku pembahasan kali ini cukup menarik, semoga bisa menghibur kalian semua juga. Semoga bisa membuka sedikit gitu kesadaran kalian terhadap hal seperti ini, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini real atau enggak gitu, sedangkan videonya jelas-jelas kayaknya enggak real sama sekali, itu menunjukkan bahwa berarti masih ada orang-orang yang terlalu mudah percaya tanpa mereka mau berpikir ulang. Ya mungkin memang masih kecil aja mungkin ya, aku juga nggak tahu. Oke, kayaknya itu dulu aja. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.